الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi, kata Allah. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhaznahum bima kanu yakzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas ridha Allah sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti mengalami yang namanya akhir dari kehidupan di dunia ini. Karena tidak ada yang baqa, tidak ada yang kekal dan abadi. Semuanya akan musnah, semuanya akan lenyap. Oleh sebab itu, seluruh yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Sang Qadir Rabbi. Kapan? Nanti di akhirat kelak. Sekarang memang belum terasa, memang belum ada apa-apanya, tetapi ingat, seluruh yang kita lakukan tidak ada yang luput, tidak ada yang terlepas. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang hilang, semuanya terekam. Oleh sebab itu, maka mari kita persiapkan diri kita, jangan sampai kita sendiri yang menjerumuskan, yang menenggelamkan dan yang menzalimi diri kita sendiri.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyatakan jikalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Hanya dua dalam ayat itu, hanya dua diminta oleh Allah, beriman, imannya yang betul, dan bertakwa. Maka janji Allah adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan barokah, berkah, barakai kepada seluruh penduduk tersebut dan akan keluarkan dari bumi. Kan luar biasa itu. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, oleh sebab itu mari kita beriman dengan yang betul dan bertakwa dengan yang sebenar-benarnya. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah menyatakan nanti di akhirat setelah kehidupan manusia ini ada beberapa hal, beberapa amal kebaikan yang dilakukan semasa hidup yang insya Allah nanti akan selalu mengalir kebaikannya kepada manusia tersebut, walau dia sudah terbaring dan berada di alam barzah sekalipun. Inna mimma yalhaqul mu'min amalihi, sesungguhnya di antara amal kebaikan, kata Rasul, orang yang beriman itu nanti akan selalu sampai kepadanya ba'da mautiha, walaupun dia sudah berada di alam barzah, sudah meninggal. Yang pertama sekali adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dicari dan diajarkan kepada orang lain, tentu ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis yang populer yang sering disampaikan oleh guru kita, ada 3 yang selalu mengalir. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yantafa'u bih. Jadi kuncinya ilmu, kemudian ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain. Jadi bukan hanya terhenti sampai kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, selagi ilmu yang diajarkan diamalkan oleh orang lain, maka kebaikan-kebaikannya, fadilah-fadilahnya dia akan disebut baik oleh orang-orang yang berada di belakang tersebut. Nah, oleh sebab itu kita banyak ilmu, kita ada, ajarkan, sampaikan, kasih tahu kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jangan hanya sampai kepada kita. Bukan hanya ilmu baca Al-Quran, banyak ilmu-ilmu yang lain. Tentang kehidupan ini banyak keilmuan. Nah, oleh sebab itu jangan terhenti sampai di kita. Berikan agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengalir kebaikannya kepada kita nanti insya Allah setelah kita berada di alam yang lain sesudah alam dunia ini. Yang kedua, kata Rasul, insya Allah akan selalu mengalir kepada manusia tersebut wawaladan solehan, anak-anak yang soleh, tarakahu, yang ditinggalkan. Jangan sempit dipahami, anak-anak yang soleh tersebut bukan hanya anak kandung kita, ada anak didik kita, anak asuh kita, anak angkat kita. Kalau dia menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita, walau kita sudah berada di alam lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau seandainya kita ada dititipkan oleh Allah anak secara langsung, maka didiklah dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi situasi dan kondisi zaman sekarang ini, banyak tantangan, banyak ancaman,
yang selalu berada di hadapan mereka. Dunia sekarang, kalau seandainya tidak kita persiapkan anak dan generasi kita, maka mereka tersebut akan terbawa oleh fatamorgana kehidupan dunia yang fana ini. Makanya jangan diabaikan. Bersyukurlah kita yang masih ketat dengan pola pendidikan asuh di rumah kita. Maka kerugian besarlah bagi kita sementara membiarkan ada dayus berada di rumah tangganya sendiri. Dayus itu artinya membiarkan kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di dalam keluarganya sendiri, baik pada istrinya, kepada anak-anak perempuannya, ataupun kepada anak-anak laki-lakinya. Maka seorang ayah, seorang bapak yang bijak harus dan wajib hukumnya untuk mengarahkan, untuk membimbing, dan selalu untuk mencegah dari kemungkaran keluarga kita tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mewujudkan anak yang soleh, hadirin, tidak semudah membalik telapak tangan doh. Butuh proses, harus. Kalau tidak, jangan diharap hanya sekedar doa saja. Ya Allah, jadilah anakku anak yang soleh, berikanlah anak yang soleh. Usaha tidak ada, tidak bisa. Proses. Jadi ada yang kita masukkan, input, ada proses yang baik, nanti ada outputnya. Kalau ingin outputnya itu baik, maka harus baik proses yang dilakukan itu. Kadang 24 jam anak kita biarkan dengan handphone. Kadang kita biarkan 24 jam anak kita berada di depan televisi. Kadang-kadang sudah berada di dalam masjid masih buka handphone juga, main-main handphone juga. Betapa kecilnya dunia ini, sementara kita akhirat yang kita abaikan dengan begitu saja. Ingat, tantangan kita itu berat, sangat berat sekali, terutama tentang akidah yang membolak-balik, yang mendangkalkan akidah, pola pikir, cara pandang banyak sekarang. Kalau kita tidak ada filter, tidak ada penyaring, ya kita terima, kita telan mentah-mentah, akhirnya terjerumuslah. Padahal semua itu butuh proses. Harus kita siapkan generasi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi anak yang soleh, untuk mendapatkannya tidak semudah membalik telapak tangan, butuh proses dan perjuangan. Maka proses dan perjuangan itulah yang dihargai dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang ketiga kata Rasul, insyaallah akan selalu mengalir kepada seseorang hamba tersebut au masjidan banahu. Dia ikut membangun, berinfak, bersedekah kepada rumah-rumah ibadah, tempat-tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kenapa? Karena kata Rasul, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun rumah ibadah, masjid, atau tempat-tempat kegiatan keagamaan lainnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan istana di surga untuknya, walau dia ikut sebesar sangkar burung sekalipun, kata Rasul. Oleh sebab itu, jangan kita berpikir terlalu banyak kalau untuk berbuat kebaikan. Kalau untuk kemaksiatan, mungkarat dan mudarat, boleh kapan perlu, haram untuk itu. Hadirin kaum muslimin, kemudian kata Rasul, au baitan li ibni sabil banahu, rumah yang dibangun, yang didirikan, yang didiami
untuk mendidik anak-anak pada jalan yang Allah ridho, maka jadikanlah rumah kita tersebut untuk pola pendidikan yang baik. Bukan hanya untuk sekedar tidur, bukan hanya sekedar untuk makan, tetapi bagaimana mendidik anak. Ya, kalau seandainya sudah sore hari, anak perempuan, anak laki pulang, tidak ada ceritanya, Bapak ada kerja ini, hari udah jam 7 malam, lanjutkan untuk kegiatan kuliah besok. Tidak, pulang, besok masih ada hari. Jangan ada tawar menawar. Kadang-kadang anak kambing, anak ayam saja jam 6 belum ketemu, belum pulang, kita ribut. Anak gadis tidak pulang jam 9, jam 12 malam masih diam-diam saja. Ini kan cara pola pendidikan yang tidak baik. Anak tua do ayah jo mandi, keponakan ada mama, anak saperintah ayah jo mandi. Kalau tidak boleh, jangan. Nanti akan timbul permasalahan-permasalahan yang lain. Karena Allah menciptakan siang itu adalah untuk bekerja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita didik, kita bina, kita ajar anak-anak kita bimbing mereka itu mulai dari rumah tangga. Makanya Rasul menyatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga. Artinya apa? Nilai-nilai agama, kehidupan keagamaan dihidupkan di rumah tangga. Maka kalau agama dihidupkan, insya Allah madrasati, pendidikan utama adalah baiti, di rumah tangga tersebut. Yang terakhir kata Rasul adalah au sadaqatan akhraja min malihi wa sihatihi wa hayatihi. Infak, sedekah atau berupa uang apa saja yang dikeluarkan oleh seorang bapak, seorang suami untuk menghidupkan anak-anak dan istri, itu dianggap dan dibalasi sebagai sedekah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi terhadap istri kita, bagi yang sudah punya istri, niatkan sebagai sedekah wajib. Walau itu adalah kewajiban bagi kita, dalam pandangan Allah lebih dari itu sebagai sedekah yang tiada tara imbalannya. Hadirin kaum muslimin, makanya setiap sesuatu yang kita lakukan, mari kita niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik dari hasil usaha yang kita lakukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya